Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdata min lisanina yafqahu aqwalana. Bagaimana kabarnya sahabat BMT Al-Siddiq? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maghfirah dan juga lindungannya untuk kita semua. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan atas partisipasinya bergabung di acara webinar ya. Webinar perihal UMKM naik kelas scale up. Masya Allah, ini temanya sangat luar biasa sekali. Jadi webinar ini tujuannya untuk apa? Khususnya untuk anggota atau sahabat BMT Al-Siddiq yang memiliki usaha. Bagaimana sih untuk menaikkan skillnya? Produknya di-upgrade lagi sehingga bisa masuk ke pasar modern, bahkan ke produk-produknya bisa masuk ke global gitu ya, secara ekspor seperti itu, Masya Allah. Dan Insya Allah untuk webinar kali ini materinya adalah Pak Wisnu Effendi. Beliau adalah Head of Operational dari PT Jago Ekspor Impor, Masya Allah. Karena itu sahabat-sahabat BMT Al-Siddiq silahkan nih difokuskan, catatannya disiapkan sambil rebahan gak apa-apa karena ini udah waktu sore ya, waktu istirahat seperti itu, Masya Allah. Langsung saja Pak Effendi atau Pak Effendi atau Pak Wisnu nih? Wisnu, Pak Wisnu biar betul, santai. Ya, Pak Wisnu bagaimana kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak telah berkunjung ke kita dan juga telah berkenan untuk berbagi ilmu nih Ya, dengan kita semua, Masya Allah. alhamdulillah kami juga bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah diundang oleh Masya BMT Allah, Al-Siddiq. Ya. alhamdulillah. Ini sebuah kenikmatan bagi kita semua. Ya, alhamdulillah. Oke Pak Wisnu, kalau kita melihat dari Permendagri ya, Permendagri nomor 23 di tahun 2021, pemerintah ini memberikan peraturan untuk pasar modern agar mereka mengambil produknya itu 30% dari para UMKM. Nah, kenapa harus UMKM ini? Ada apa dengan UMKM sehingga pemerintah ini fokus ke UMKM ini? Boleh dong di-spill nih? Betul, baik. Mas Irham, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Mas Irham dan sahabat BMT yang dirahmati Allah, jumlah UKM kita ya tercatat itu sekitar 62 juta. 62 juta, Masya Allah. Ya, jadi dan itu tentu angka itu berpengaruh sangat signifikan terhadap PDB negara kita. Gitu. Betul. Makanya pemerintah memberikan atensinya yang lebih gitu ya untuk UKM dengan diterbitkannya Permendag nomor 23 tersebut. Dan masih baru ya, tahun 2021 gitu. Jadi makanya mungkin belum banyak teman-teman yang tahu nih, karena ya oke lah kita berikan uzur kepada pemerintah, mereka untuk sosialisasi gitu ya masih terbatas gitu. Gitu Mas Irham. Apa sih alasan pemerintah untuk menyorot UMKM? Kenapa sih ada UMKM gitu untuk masuk ke 30% itu? Ya, jadi pasar-pasar modern ya, pasar modern itu peritel-peritel besar, mungkin teman-teman tahu ada supermarket. Kita boleh nyebut merek nggak Mas Irham? Merek kayaknya belum ya. Belum ya. Jadi ada supermarket A, ada hypermarket B gitu ya, yang besar-besar yang teman-teman lihat di sekitar kita. Mereka adalah peritel-peritel besar atau kita sebut dengan modern trade. Betul. Berdasarkan Permendag ini itu 30% dari produk yang di-display atau dijual di pasar modern tersebut itu harus memenuhi kuotanya gitu ya, 30% itu. Makanya sebetulnya ini ada saling membutuhkan. Betul. Modern trade membutuhkan teman-teman UKM. UKM juga tentu membutuhkan tempat untuk jualan pasarnya, pasarnya gitu ya. Nah, karena ya supermarket, hypermarket ini kan sebenarnya pasar gitu ya. Dan pasar modern trade pasar yang nyaman gitu. Jadi bahkan teman-teman sadari gitu ya, bahwa ketika si konsumen datang ke supermarket itu kan nggak ada yang nawar gitu. Betul sekali. Coba Mas pernah nawar nggak di kasirnya? Nggak pernah ada. Mbak ini bisa kurang nggak gitu kan? Nggak gitu kan. Betul. Jadi mereka datang kemudian ada kebutuhannya, apa yang bahkan di luar kebutuhan mungkin yang mereka suka,
enak nih, kayaknya mau dicicip gitu kan. Iya betul. Masukin aja langsung ke keranjang gitu. Keranjangnya, betul. Nah, jadi ini peluang buat teman-teman UKM gitu ya. Modern trade ini sebuah pasar yang sebaiknya teman-teman masuki Masuk gitu. ke situ. Oke, Pak Wisnu. Kita melihat nih dari pemerintah sudah memberikan peluang ya. Ya. Mungkin dari UMKM-nya nih bagaimana caranya untuk bisa masuk ke peluang tersebut. Karena memang kan tadi dijelaskan supermarket itu atau modern pasar itu pastinya ada grade-nya gitu kan. Ada Betul. kriteria nih bagaimana biar scale up mereka itu masuk ke Betul. pasar tadi. Tadi Mas Irham, kita kilas balik sedikit bahwa kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan itu betul. UKM membutuhkan tempat untuk berjualan, pasarnya gitu ya, untuk display produknya. Si modern trade juga butuh barang nih gitu. Kalau nggak ada barang apa yang mau dijual iya, gitu betul. kan. Nah ini tapi Afwan, karena UKM itu ya atau si modern trade ini punya standar tersendiri nih. Itu pasti. Nah ini biasanya yang menjadi kendala banyak UKM yang belum bisa masuk ke modern trade. Makanya kami hadir, kita hadir, BMT Asyidik juga hadir nih untuk menjadi fasilitator ya, untuk mendampingi UKM supaya bisa masuk ke pasar modern. Gitu Mas Irham. Oh, Masya Allah. Mungkin apa sih yang harus ditingkatkan mungkin dari kualitasnya atau kuantitasnya, kontinuitasnya seperti itu Ya. untuk para UMKM nih gitu. Kami ini para fasilitator gitu ya, yang membantu teman-teman UKM, mendampingi teman-teman UKM supaya bisa masuk ke pasar modern. Kemudian itu Itu biasanya fokus ke, kami menyebutnya 5K gitu ya. 5K. Wah, Ya. dicatat nih sahabat BMT ini. 5 nih. 5K. Karena jari kita 5K, Lima- jadi 5K. mudah dihafal gitu. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu kualitas. Kualitas, oke. Yang kedua kuantitas. Kuantitasnya, Yang ketiga kontinuitas. kontinuitas. Yang keempat ada komitmen. Yang kelima tuh kooperatif. Kooperatif, Masya Allah. Nah, pasti 5K. Mas Mariham mau tanya nih, 5K-nya apa gitu kan? 5K itu apa sih gitu? Gitu. Ya, oke. Mau tak jelasin sekarang? Sekarang aja. Oke, siap. Sudah tak sabar Oke. nih, sobat-sobat Yang BMT. pertama nih, kita mulai dari yang 5K yang pertama ya, kualitas. kualitas. Jadi biasanya modern trade itu mensyaratkan produknya teman-teman itu kualitasnya itu terjaga. Terjaga. Jadi gini, sering ya, teman-teman membuat misalnya minuman atau makanan deh yang mudah. Di batch produksi yang pertama rasa manisnya pas gitu. Pas berikutnya, loh ada yang kemanisan gitu. Nah, Rubah lagi gitu. berubah lagi. Nah ini kualitas ini penting Betul, gitu kan. betul, betul. Terus yang pertama misalnya waktu pertama kirim gitu kan, kualitasnya oke nih gitu kan, kekenyalannya oke misalnya, kemudian harumnya juga oke. Pas besoknya kok agak bau tengik misalnya gitu kan. Terus kok lembek gitu kan, nggak seperti yang kemarin. Nah ini jadi concern dari si modern trade. Jadi bisa jadi akibat kualitasnya menurun, mereka diputus kontraknya gitu. Teman-teman UKM putus kontraknya. Nah ini kenapa kita jadi concern yang pertama itu kualitas harus selalu terjaga gitu. Kemudian K yang kedua itu kuantitas. Biasanya teman-teman untuk pasar modern itu dia kan punya banyak gerai ya, ada gerai satu misalnya kita sebut gerai Cililitan misalnya, ya. kemudian gerai Pasar Minggu, ada gerai Bekasi misalnya. Nah modern trade dia nggak mau yang disuplai itu cuma Bekasi doang, nggak mau teman-teman. Betul. Jadi dia maunya Pak minimal 3 gerai gitu. Jadi kalau kapasitas produksi teman-teman misalnya dalam seminggu misalnya 500 piece gitu ya, berarti teman-teman harus menghitung ulang. Karena misalnya si modern trade dia pesan itu dia maunya 1.500 gitu kan. Karena 500 hanya untuk satu gerai aja. Jadi dia perlunya 1.500 dong. Nah, pertanyaannya sanggup nggak teman-teman gitu kan? Jadi teman-teman di rumah tuh harus berhitung, mempersiapkan diri. Ketika diminta 1.500, bayangannya gimana nih? Wah, apa saya
ngajak tetangga saya gitu untuk Produksi bikin gitu ya. atau ngajak sepupu saya, ponakan gitu, cucu dan seterusnya untuk bikin. Tapi ingat tadi kualitasnya harus terjaga. Ngajak tetangga kualitas harus terjaga. Ngajak misalnya cucu kita yang ngerjain gitu harus terjaga juga gitu kan. Nah, itu yang kedua ya, kuantitas gitu kan. Jadi kualitas terjaga, kuantitas juga mampu dipenuhi minimumnya gitu kan. Nah, kemudian ada K yang ketiga nih. Oke, sebelum lanjut Kak yang ketiga. Oh, oke. Ada Viti dulu dari BMTL Sidik. Oke, sahabat BMTL Sidik silahkan melihat baik. Viti dulu nih. Tafadhol. Ya, biar semakin penasaran. Masya Allah. Nah, cuma mulainya dari 1-0. Oke, alhamdulillah Vitinya sudah lewat. Masya Allah. Kita lanjut kembali nih ke yang K yang ketiga. Tadi yang K pertama sudah kualitas, kuantitas, dan yang ketiga kontinuitas seperti itu. Apa itu kontinuitas? Ya, kontinuitas ya. Jadi teman-teman itu harus mampu, harus bisa memproduksi produk yang dibutuhkan atau yang disuplai ke Modern Trade itu secara kontinu. Kontinu, berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi misalnya kontrak gitu ya, kemudian ada pesanan di bulan misalnya Januari gitu ya. Tapi di bulan Februari loh kok nggak supply lagi gitu, kemana gitu kan, di telepon nggak bisa, di WA nggak balas gitu kan. Nah ini problem juga. Jadi Modern Trade bisa memblacklist teman-teman tuh kalau kayak gitu. Sayangnya, jadi betul, makanya dipastikan harus continue tuh. Jadi udah diperhitungkan bahwa kita misalnya kontraknya 3 bulan ya harus dipenuhi gitu sampai 3 bulan. Jadi bulan Januari, Februari, Maret harus produksi terus gitu. Nah itu Kak yang ketiga, Mas Irham. Oke, kemudian K keempat, komitmen. Nah, kemudian Kak yang keempat, komitmen. Teman-teman UKM tentu harus komitmen ya dengan misalnya PO-nya, purchase order-nya atau kontraknya gitu kan. Misalnya ketika dipersyaratkan di dalam perjanjian misalnya bahwa produk harus dikirim di tanggal 15, ya dikirim deh tanggal 15, jangan lewat dari tanggal tersebut gitu kan. Betul. Dengan alasan apapun, misalnya alasan waduh Pak kemarin tetangga saya sakit jadi produksi terganggu gitu. Nah ini nggak mau tahu dia, Modern Trade nggak mau tahu gitu kan. Atau misalnya Pak, aduh bahan baku naik jadi kami nggak perlu. Aduh ini juga bisa di blacklist juga gitu kan. Jadi ini biasanya teman-teman kayak gini nih trouble-nya gitu. Trouble-nya betul. Nah, komitmennya kurang gitu. Jadi begitu udah sign kontrak atau purchase ordernya terbit, teman-teman harus penuhi komit terhadap apa yang dituangkan di dalam perjanjian tersebut gitu. Nah kemudian Mas Irham ada K yang kelima gitu ya tadi ya. Kooperatif ya. Kooperatif. Jadi teman-teman harus
kooperatif dengan modern trade ya. Ibaratnya jangan mau-maunya sendiri gitu kan. Betul. Kalau bahasa kita mau-maunya sendiri gitu kan. Nah, harus kooperatif, misalnya ada negosiasi. Jadi bisnis itu kan sebenarnya harus win-win solution Betul gitu sekali, kan. betul. Jadi oke, misalnya ditanya, Pak, harganya bisa dikurangi nggak gitu? Soalnya kalau di sini tuh yang laku misalnya rata-rata harganya 10.000, kalau Bapak 20.000 kemahalan. Oke. Bisa gitu kan, jangan jawab nggak dulu gitu. Oh bisa, berarti mungkin gramasinya kita kurangi. Betul, gitu kan. gramasinya kurangi. Jadi yang tadinya kemasannya 100 gram, oke deh kita bikin yang misalnya 65 gram atau 70 gram. Tapi harganya misalnya 11.000 gitu atau 12.000. Jadi nggak terlalu jauh dari 10.000. Nah ini teman-teman harus kooperatif gitu. Jadi kita juga harus akomodatif ya, menampung aspirasi dari pasar yang udah terbentuk di situ, di modern trade itu seperti apa sih gitu. Jangan tadi maunya sendiri gitu. Betul. Pokoknya produk saya begini ya gini aja gitu. Nah itu jangan juga. Jadi gitu sih Mas Irham. Masya Allah, 5K. Jadi 5K. Sahabat-sahabat PMK Sidik, peluang sudah ada ya. Peluang sudah ada dari pemerintah 30%, Masya Allah. Untuk semua swalayan, untuk semua pasar modern harus diambil dari UMKM. Nah, tinggal apa? Tinggal kita mempersiapkan dirinya dengan 5K tadi ya. Sedikit di review kembali. Pertama dari kualitasnya, produk kita dilihat nih kualitasnya harus konsisten gitu kan, dengan rasanya, dengan warnanya, dengan kebersihannya. Kemudian yang kedua kuantitas ya. Kuantitas. Jadi ketika dipesannya 1.500, dia harus bisa dan mampu. Jadi sebelum kita daftarkan ke supermarket atau ke pasar modern nanti, kita perhitungkan, oh kualitasnya kebutuhan seperti ini, berarti kita ada persiapan dong sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada kontinuitas, istiqomah, teman-teman, sahabat semua harus istiqomah. Jadi kita sudah ada peluang, sudah ada rencana, sudah kita mampu, tinggal istiqomahnya, lanjutkan, jangan sampai terputus di tengah jalan seperti itu. Yes. Kemudian yang keempat, komitmen. Ya. Yang kelima tadi kooperatif. Jadi kita kan bermusyarakah atau kita kerjasama itu ya harus saling menguntungkan, saling memberikan solusi, win-win solution. Betul. Kalau kata Pak Wisnu ini, Masya Allah. Oke, mungkin Pak Wisnu biar tidak ngantuk nih teman-teman atau sahabat-sahabat BMT Sidik, kita langsung buka aja nih pertanyaan gitu dari Betul. sahabat BMT Sidik. Bagi yang ingin bertanya nih perihal scale up UMKM naik kelas ini, bisa ditanyakan via chat Zoom ya. Nanti akan ada operator yang menyampaikan pertanyaannya. Silahkan sahabat-sahabat PMK Sidik. Ya. Nah mungkin Mas Irham mau bertanya mungkin. Tadi kan kita dapat spare nih UKM ya 30% gitu. Mungkin bertanya-tanya 70%-nya siapa gitu. Betul itu. 70%-nya siapa tuh? 70%-nya ya tentu produk-produk dari konglomerasi gitu ya. Artinya perusahaan manufaktur yang sudah besar gitu kan. Karena kalau Mas Irham sekarang supermarket nih, yang ada kan produk-produk mereka ya. Betul. Yang ya dari pabrik-pabrik besar gitu, seperti yang sudah biasa terhidang di sehari-hari gitu ya. Lainnya, betul. Ada produk A, B, C dan seterusnya gitu. Nggak bisa ABC nih karena ada produk ABC. Betul. Jadi produk A, B, C, ada X, Y, Z gitu. Oh banyak sekali lah itu, dan mereka kapasitasnya juga tentu luar biasa. Dan kalau diadukan gitu ya, head to head dengan UKM tentu akan kalah gitu kan. Makanya UKM kan perlu dukungan dari pemerintah. Pemerintah, betul. Makanya pemerintah ya hadirlah mendukung melalui Permendak ini. Jadi ini ya alhamdulillah gitu ya, bahwa pemerintah mengakomodasi aspirasi dari kita ya sebagai UMKM gitu ya. UKM gitu. Rakyat jelata nih, Rakyat kita diakomodasi jelata. gitu. Ya. Yang pertama, bisa gak Pak produk frozen untuk diekspor? Wah, langsung ke ekspor nih. Oke. Tadi kita membahas perihal untuk masuk ke pasar modern, tapi ini Masya Allah langsung gak sabar untuk diekspor. Oh, nggak sabar. Kemudian yang kedua, apakah sertifikasi harus lengkap? Nah, ini dia. Untuk apa nih? Untuk yang frozennya Untuk mungkin ya? yang frozennya Oke, mungkin. jadi produk frozen boleh diekspor. Boleh diekspor. Boleh. Dan bisa gitu ya. Dan Dan sangat bisa diekspor. Tapi handlingnya gitu ya,
itu pasti lebih rumit dari produk-produk yang kering gitu ya. Betul. Artinya yang dry food gitu ya. Contohnya apa ya? Ya misalnya keripik singkong gitu yang udah kering gitu, yang siap makan tinggal sobek terus makan gitu. Nah frozen food ini ada perlakuan khusus. Ya harus frozen itu kan, Betul, itu perlakuannya. Nah itu tidak boleh terputus dari sejak Dari pabrik tadi. cold storage-nya dari pabriknya teman-teman gitu ya sampai ke pelabuhan di luar negeri. Oh, Masya Itu nggak boleh terputus. Dan itu sangat time based gitu, artinya harus tektokan gitu. Tektokan, betul. Jadi kalau miss sedikit itu ada chartnya, apa kita bilangnya, istilah di ekspor itu demurrage gitu ya. Kita sebut ya denda gitu ya. Denda, Masya Itu ada dendanya dari bisa pemilik kontainer atau pemilik kapal itu satu hari bisa 300.000 sampai 1.500.000 gitu. Mainnya harian waktu. Harian Pak, harian karena nyolok listrik itu loh. Betul, Nah, betul. jadi karena kan kontainernya berpendingin, jadi harus selalu terkonek dengan listrik. Nah, betul, betul. ini perlakuan. Tapi jangan takut gitu ya, jangan minder bahwa bisa gitu. Selama teman-teman harus pelajari dulu tuh. Nah itu ada workshopnya tuh Mas Irham gitu kan, untuk bisa ekspor yang itu gitu. Itu oke. Kemudian yang kedua sertifikasi pasti. Yang pertama untuk negara-negara Muslim tentu harus ada sertifikat halalnya. Kemudian yang pasti karena frozen food ini ya apa namanya sangat concern terhadap nutrisinya, kemudian kandungannya apa gitu. Betul. Harus di-mention misalnya di nutritional facts-nya, kemudian ingredients-nya juga misalnya alergen gitu. Di negara kita mungkin nggak familiar dengan alergen. Kita apa aja dimakan Mas Irham, ya kan? Udang dimakan, betul. kepiting dimakan, kemudian apa tuh kerang dimakan. Yang penting halal itu dimakan. Iya, tapi di negara lain belum tentu. Oh. Orang di luar negeri itu ada yang alergi kacang, ada alergi telur, ada alergi udang. Oh, pokoknya banyak banget deh. Nah, itu harus di-mention. Harus di-mention. gitu ya. Kemudian yang pasti adalah sertifikasinya. Nah, sebetulnya negara kita regulatornya adalah BPOM. BPOM. Ya, tapi untuk internasional itu ada sertifikasi untuk HACCP atau ISO 22000 untuk makanan. Nah, tinggal pilih yang mana tuh. Nah, kalau udah memenuhi standar BPOM, insya Allah lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi yang lain. Karena ibaratnya HACCP itu BPOM mengadopsi dari situ ya, dari standar internasional itu gitu. Gitu Mas Irham. Masya Allah. Oke, mengenai sertifikasi itu dan juga BPOM, Ya. mungkin bisa nggak dibantu dari sisi Pak Wisnu misalkan atau dari rekan-rekan kita yang lain, memungkinkan nggak untuk didampingi lah gitu? Sangat memungkinkan. Sangat Mas Irham. memungkinkan, Itu Masya itu keseharian kita ya. Kami membantu teman-teman yang kesulitan mengurus BPOM. BPOM, Masya Allah. Jadi kenapa sih kesulitan gitu? Sebetulnya biaya pengurusannya untuk teman-teman UKM itu ada apa kita bilang ya, Keringanan, special price gitu kan special dari price. pemerintah gitu ya. Ada diskon, kalau nggak salah diskon 50%, gitu. Dan itu sangat terjangkau lah. Bahkan terkadang dari kementerian ada memberikan free gitu, free sertifikasi gitu. Nah, kemudian apa sih yang bikin lama tuh gitu? Kok sampai nggak jadi sampai nggak terbit gitu Mas Iya, Irham? betul. Nah, sebetulnya timeline untuk mengurus sertifikat itu udah online ya. Artinya misalnya sejak registrasi sampai kemudian proses input data itu 3 hari. 3 hari. Ya, kemudian keputusan dan seterusnya misalnya 3 hari. Dan seterusnya sampai terbit ini misalnya 3 hari lagi. Artinya udah di-mention sama BPOM tuh di webnya mereka. Ada progresnya gitu ya. Ya, progresnya. tapi yang bikin lama tuh apa? Adalah menginput dokumennya. Nah, Oke. ngisi form dokumennya ini yang kadang-kadang UKM Lama ngasihnya nih. ya menyerah di jalan. Betul. Seperti bikin skripsi lah Mas Irham. Kalau keputus tuh. Ayo, siapa nih yang lama bikin skripsi nih? Nah, siapa tuh? Jadi kalau
bikin skripsi kan, waduh udah ada interupsi dari hal lain gitu kan, udah malas gitu, terus ngulang lagi dari awal atau gitu. Nah, itu nggak mau tuh. Nah, biasanya teman-teman seperti itu. Karena formnya yang harus diisi ada sekitar 50 form. 50 form. Ya, 50 form. Sebetulnya mengisinya mudah karena kan teman-teman kan menguasai gitu kan produknya. Jadi hanya ditanya aja. Misalnya brownies. Brownies ingredientsnya apa sih? Oh. Tepung terigu, telur gitu kan. Mungkin telurnya dari asidik nih. Nah, gitu Masya kan. Allah. Terus ada kacang mede Kacang misalnya, medenya, ada gulanya. dan ada gulanya. Dan lainnya. Kemudian ada garamnya misalnya. masukkan. Nah, ini hanya tinggal ditelusur aja garamnya Mas pakai merek apa. Gitu. Ini ada sertifikat halalnya nggak? Atau ada data pabriknya nggak? Kemudian kacang medenya dari mana misalnya? Dari Lampung, dari Sumatera, dari mana, dijelaskan gitu. Dan ini diprosesnya seperti apa? Apa digoreng, di oven dan seterusnya. Kemudian gula, merek gula apa aja sebutin. Nah, misalnya gitu kan. Betul. Apa gulanya gula curah jangan-jangan gitu kan. Terus tersertifikasi nggak gitu kan. Terus tadi tepung terigu, mereknya apa gitu kan. Udah halal, udah BPOM juga atau gimana. Nah, itu yang biasanya teman-teman menyerah untuk mengisi formnya itu. Di tengah jalan tuh menyerah, aduh banyak banget Mas Irham, pertanyaannya aku gitu. menyerah aja katanya. Nah, Iya. jadi makanya tugas kami lah yang hadir mendampingi teman-teman. Biasanya sebetulnya dalam kurun waktu sehari, 2 hari, 3 hari selesai gitu kan. Jadi enaknya kalau didampingi itu begitu ada yang nggak ngerti langsung tanya, ya kan? Oh, bisa langsung diisi gitu kan. Tapi kalau kerjain di rumah sendiri misalkan, ya itu kayak tadi Mas Irham gitu kan. Tiba-tiba wah ada temannya ngajak nongkrong dulu, buyar lagi Buyar, gitu. betul. Nah, seperti itu sih teman-teman. Kemudian terkait dengan tadi sertifikat halal gitu ya. Alhamdulillah bahwa sejak didirikannya BPJPH, jadi sertifikat halal kita itu dilegitimasi oleh negara. Ya, melalui Kemenak gitu ya. Kemudian dioperasikannya oleh lembaga namanya BPJPH. BPJPH. Ya, nah jadi dulu sertifikat halal kita itu kurang diakui oleh negara-negara lain. Jadi lebih diakui tetangga sebelah kita. Oh, seperti itu. Ya, kenapa? Karena negara sebelah kita nih, jiran kita nih, sertifikat halalnya tuh dilegitimasi oleh kerajaan. Jadi kerajaan menjamin, kerajaan menjamin bahwa produk ini halal. Kami yang menerbitkan sertifikatnya gitu. Nah, tentu kami melihat, kita sebagai bangsa besar melihat itu dong. Waduh, produk-produk kita di luar negeri halalnya masa udah di sini dihalal lagi, terus di luar harus dihalal lagi gitu. Berarti nggak diakui dong halal kita. Makanya pemerintah membentuk lembaga ini BPJPH supaya bahwa sertifikat halal itu hanya dari negara aja tersebut. Jadi sertifikat halal yang baru nih, kalau teman-teman udah ada yang punya gitu ya, kan logonya Garuda tuh ya. Betul. Karena sertifikat yang dulu diterbitkan oleh ormas gitu kan. Ormas. Ya, jadi bukan negara dulu, ormas gitu kan. Ya, kalau sekarang udah negara yang menerbitkan nih. Udah Garuda Pancasila nih gitu. Jadi produk kita insya Allah bisa bersaing di luar nih. Ya, betul. Dengan produk halal ini seperti itu. Betul sekali. Oke, kemudian juga ada pertanyaan lagi dari Denny Sutandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di program ini ada bimbingan teknis dari A, dari Z. Bagi yang masih awam, kebetulan saya sebagai pemula dan masih sangat minim modalnya, seperti itu. Apakah ada bimbingan dari A sampai Z dan juga permodalannya seperti itu? Ya, tentu ada Mas Irham. Ada, artinya di samping tadi terkait dengan sertifikasi gitu ya, itu kan berarti teman-teman mungkin udah memproduksi ya, udah ada produknya gitu ya. Betul. Tapi bagi teman-teman yang misalnya baru-baru benar-benar startup banget gitu ya, emang baru muncul idenya terus diwujudkan, ya kita juga bantu gitu kan. Bahkan kita bantu malah gitu kan, kami diajari, ada mentor bisnis kami juga gitu kan, ya ada dikasih jurus gitu ya, namanya itu jualan dulu gitu ya sebelum dibangun gitu kan. Jualan dulu sebelum dibangun. Ya, jadi kita cari dulu nih pasarnya, cari dulu permintaannya apa yang banyak, yang lagi dibutuhkan gitu kan. Oh, ternyata ini, nah baru deh kita kerjain ini gitu. Jadi
nggak pusing lagi nih telur dulu ayam dulu gitu ya. Yang pasti telur dulu di BMTA sini kan. Oke, jadi memang ada, insya Allah ada pendampingannya seperti itu. Kemudian pertanyaan lainnya, untuk petugas pendamping sertifikasi halal di sini bisa dilakukankah? Kemudian juga untuk mendapatkan self declare halal, oh ya. Ya. Apakah ada pendampingan untuk sertifikat halalnya? Iya ada. Saat ini kita lagi berjalan pendampingan penyelia halal ya. Pendampingan penyedia Penyelia halal. halal. Jadi tujuannya nanti yang sudah mengikuti pendampingan ini bisa menjadi pendamping dan UKM bisa dapat self declare gitu, bisa melakukan self declare halal gitu kan. Jadi self declare halal ini Mas Irham untuk teman-teman yang punya produk yang beresiko rendah gitu ya, sederhana gitu ya. Ya sebagai contoh ayam lah, ayamnya BMT nih. Betul. Harus di self declare, ini udah bisa nih Mas. Jadi bisa declare ini telur halal gitu kan. Nah, jadi nggak perlu tes lab dulu, ini ada kandungan benda-benda telur itu. ya gitu kan. Nah, itu bisa self declare gitu, seperti itu. Atau misalnya daging karkas ayam misalnya, ya kan. Itu bisa self declare gitu kan. Karena kan sederhana, hanya dipotong aja gitu kan. Kemudian nggak dicampur bumbu-bumbu lain kan. Belum diolah lagi gitu. Iya, kan? belum diolah lagi. Nah, itu bisa self declare. Artinya yang sederhana prosesnya dan sederhana produknya. Nah, itu kami lagi pendampingan sekarang. Masya Allah. Sudah berjalan. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah nikmat sekali, sahabat BMTA Sidik. Kita kedatangan tamu dari Pak Wisnu ini, memang beliau sudah siap untuk mendampingi, sudah ada wadahnya untuk mendampingi dari mulai BPOM, kemudian halal, dan juga untuk support tips-tipsnya masuk ke peluang yang 30% yang dibuka oleh pemerintah. Masya Allah. Ya. Boleh dilanjut lagi? Masih ada waktu? Oke, dilanjut. Dari Pak Bobi Gunawan. Masya Allah, Pak Bobi Gunawan, ada apa nih? Bagaimana cara impor spare part kendaraan bekas dari luar negeri? Pertama itu, Ana pernah kena random check, barang ditahan bea cukai, kemudian padahal merek spare part bekas sangat gurih sebenarnya. Padahal market spare part sangat gurih sebenarnya. Seperti itu. Sangat gurih ya. Sangat gurih. Sangat gurih. Spare part tapi ada rasanya. Enggak, ini bahasa marketing ini. Bahasa pasar. Pasar. Ya, ya memang ada teknik-tekniknya gitu, tapi saya nggak bisa cerita di sini tuh ya. Yang pasti kalau barang-barang bekas itu ada batasannya dari pemerintah. Bahkan ada yang dilarang. Sebagai contoh thrift gitu ya, baju-baju bekas itu masuk kategori larangan, jadi nggak boleh diimpor gitu kan. Betul. Nah, mungkin untuk beberapa spare part juga teman-teman harus cek dulu, betul. Sebelum diimpor, dicek dulu apakah ini masuk larangan atau batasan gitu kan, atau bahkan free to import gitu kan. Kalau free to import ya teman-teman pastikan gitu ya, diurus aja dulu. Biasanya ada persyaratannya. Di pemerintah di webnya itu ada intr.insw.go.id. Bisa cek di situ berdasarkan high code-nya atau uraian produknya. Nah, cek di situ misalnya ada persyaratan impor apa aja gitu. Biasanya perlu laporan survei dari Sukopindo dan seterusnya. Nah, itu diurus dulu ke sana, ke lembaga surveyor itu gitu kan. Baru diimpor. Jadi jangan ngimpor dulu, barang nyampe, wah nanti kalau suratnya tiba-tiba diminta, wah bisa ketahan teman-teman gitu kan. Betul. Jadi lebih baik diperiksa dulu ya, cross check dulu persyaratannya, apakah ini masuk larangan, batasan, atau free to impor gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat BMTA Sidik yang ingin bertanya lagi, boleh disampaikan via admin BMTA Sidik, insya Allah nanti di feedback. Dan juga untuk teman-teman atau sahabat BMTA Sidik yang ingin lebih lanjut lagi memperdalam apa sih role-nya, kemudian bagaimana secara pendampingannya untuk didampingi oleh kami, silakan datang saja langsung ke kantor kami di BMTA Sidik. Masya Allah. Alamatnya nanti boleh di-share oleh admin BMTA Sidik. Oke. Pak Wisnu Effendi, terima kasih banyak. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga ini sebagai amalan dan pahala ya. Amin. Pahala bagi Pak Wisnu dan juga keluarga sebagai amal jariah. Amin. Masya Allah.
Kemudian teman-teman Bemta Sidik, sahabat Bemta Sidik, ini bukan dari akhir dari webinar ini. Masih ada nih kelanjutannya. Ya, tadi kan kita membahas perihal bagaimana nih UMKM masuk ke Pasar modern. Pasar modern. Pasar modern. Tapi masih ada yang belum disampaikan, yaitu bagaimana produk kita ini bisa masuk go internasional atau go global. Iya. Masya Masuk Allah. pasar ekspor ya gitu. Pasar ya? ekspor, oh iya, bahasanya lebih cocok. Jadi pasar jadi ekspor. kalau kita susah bersaing di dalam negeri, ya udah Udahlah, kita bersaing di luar aja gitu. Betul, betul. Ah, ini mindset Pasarnya seorang lebih luas pebisnis. gitu kan. Betul, betul, Kan betul. jumlah penduduk kita berapa Mas Irham? Wadah, kurang hafal, Pak. Waduh, 267 juta. 200, Hampir 270 juta ya. Coba Mas Irham ke Tiongkok, berapa jumlah penduduknya? Insya Allah, habis ini Anda lihat ya. lihat dulu ya. 1,6 miliar. 1,6 miliar, Masya Allah. Lebih banyak Peluang dari kita bisnis, Mas Irham. betul. Dan semua itu manusia dan butuh makan. ya butuh nggak? makan, butuh kebutuhan. Kemudian ada India. Berapa jumlah penduduknya? Berapa ada? Coba Tim di kru, di ada kru, yang di tahu kru, nih? di kru boleh menjawab deh. Wah, 1,2 miliar 1, katanya. Jadi India luar biasa banyak. Nah, jadi ada beberapa produk yang sebenarnya mereka bisa produksi sendiri, tapi nggak cukup, akhirnya impor dari Indonesia. Nah ini peluang yang Peluang besar, sangat besar. peluang besar. Jadi ya nanti kita bahas Oke. nih. Nanti kita Ya, bahas betul, sama betul, Mas betul. Irham. Oke, untuk nextnya kita bahas perihal bagaimana kita bisa go internasional atau ekspor seperti itu. Oke, sahabat-sahabat BMTA Sidik, sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas partisipasinya. So, terus semangat ya, terus semangat, dan juga jangan lupa dipraktekkan amal-amalnya, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.